Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cadangan dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bab akuisisi interim. Nama saya Yuniatika Sari dengan NIM 19050214 dan teman saya Iva Ahinda Rukmana dengan NIM 19030208. akuisisi interim dari suatu investasi kepemilikan. Akuntansi untuk investasi ekuitas semakin bertambah rumit ketika akuisisi dilakukan dalam suatu periode akuntansi atau akuisisi interim. Asumsi dasar yang digunakan pada akuntansi untuk akuisisi interim adalah bahwa pendapatan perusahaan investi diperoleh secara proporsional sepanjang tahun, jika tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Ekuitas pemegang saham pada perusahaan investasi dihitung dengan menambahkan pendapatan yang diperoleh sejak tanggal pelaporan terakhir kepada ekuitas pemegang saham awal dan mengurangkan dividen yang diumumkan pada tanggal pembelian. Dalam investasi ekuitas saham biasa, biaya investasi diukur dengan jumlah kas yang dikeluarkan atau nilai wajar aktiva lain yang diserahkan atau surat-surat berharga yang diterbitkan. Pencatatan biaya langsung dan penerbitan surat-surat berharga ekuitas dicatat sebagai tambahan modal di store dan biaya langsung lainnya untuk akuisisi ditambahkan pada biaya perolehan. Manfaat dari akuisisi. Akuisisi memiliki manfaat di antara lain komplementaris penggabungan dua perusahaan sejenis atau lebih secara horizontal dapat menimbulkan sinergi dalam berbagai bentuk, misalnya perluasan produk, transfer teknologi, sumber daya manusia yang tangguh, dan sebagainya. Yang kedua, pooling kekuatan perusahaan-perusahaan yang terlampau kecil untuk mempunyai fungsi-fungsi penting untuk perusahaannya. Misalnya research and development akan lebih efektif jika bergabung dengan perusahaan lain yang memiliki fungsi tersebut. Manfaat selanjutnya mengurangi persaingan penggabungan usaha, di antaranya perusahaan sejenis akan mengakibatkan adanya pemusatan pengendalian sehingga dapat mengurangi pesaing. Selanjutnya menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan bagi perusahaan yang kesulitan likuiditas dan terdesak oleh kreditor. Keputusan akuisisi dengan perusahaan yang kuat akan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Motif melakukan akuisisi. Yang pertama adalah motif ekonomi esensi. Tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan adalah seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai bagi perusahaan dan bagi pemegang saham. Selanjutnya, motif sinergi. Salah satu motivasi atau alasan utama perusahaan melakukan akuisisi adalah menciptakan sinergi. Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan setelah akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum akuisisi. Selanjutnya, motif diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang bisa dilakukan melalui akuisisi. Diversifikasi dimaksud untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Yang terakhir, motif non-ekonomi. Aktivitas akuisisi terkadang dilakukan bukan untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi juga untuk kepentingan yang bersifat non-ekonomi, seperti prestis dan ambisi. Motif non-ekonomi bisa berasal dari manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Iva. Selanjutnya yaitu akuisisi interim dari anak perusahaan selama periode aset. Jika sebuah anak perusahaan dimiliki selama periode akuntansi, penjualan dan biaya dari anak perusahaan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk 1 tahun penuh. Pendapatan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh saham
periode lalu digunakan untuk penggabungan perusahaan selama periode disebut pendapatan sebelum akuisisi atau pre-acquisition income, biasa disebut juga sebagai pendapatan pembelian atau purchase income. Pre-acquisition income yang digunakan untuk memperoleh saham periode lalu digunakan untuk penggabungan perusahaan selama periode akun. Yang kedua, pre-acquisition dividend, yaitu dividen dibayar atas pembelian saham perusahaan sebelum saham tersebut dimiliki oleh perusahaan induk selama periode akuntansi. Next. Selanjutnya yaitu ada perubahan dalam prosedur kertas kerja konsolidasi untuk akuisisi selama periode akuntansi. Yang pertama, pre-acquisition income dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi sebelah debit dan pre-acquisition dividend dihapuskan. Kedua yaitu alasan pemasukan hal tersebut di atas pada catatan kertas kerja agar ekuitas anak perusahaan yang seimbang dapat dihapuskan pada permulaan periode dan keseimbangan investasi dapat dihapuskan pada tanggal terjadinya akuisisi dalam periode tersebut. Yang ketiga yaitu pre-acquisition income dikurangi dari total pendapatan dikonsolidasi sebagai item terpisah dalam sebuah laba rugi yang dikonsolidasi. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu penggabungan saham selama periode akuntansi. Yang pertama, pendapatan atas penggabungan perusahaan dalam penggabungan saham dikonsolidasikan untuk 1 tahun penuh. Investasi pada penggabungan perusahaan dicatat seharga nilai bukunya di awal periode. Penyesuaian dilakukan terhadap dividen yang dibayar untuk penggabungan perusahaan induk atau penerbit. Dapat juga menerima penggabungan pendapatan pada tanggal terjadinya kombinasi. Yang ketiga yaitu laporan keuangan periode terdahulu dinyatakan atau ditulis kembali untuk memperlihatkan akibat dari penggabungan saham periode terdahulu yang dilaporkan. Yang terakhir yaitu penyajian laba ditahan konsolidasi dalam penggabungan periode harus menunjukkan sebuah rekonsiliasi dengan laba ditahan awal perusahaan induk. Selanjutnya saham, dividen, dan pemecahan saham. Pemecahan saham anak perusahaan meningkatkan jumlah saham yang beredar, tetapi tidak mempengaruhi harta bersih anak perusahaan atau perusahaan induk dan persentase kepemilikan saham minoritas. Dividen saham mempengaruhi beberapa perubahan dalam ekuitas anak perusahaan, yaitu laba ditahan sama dengan nilai ditetapkan atau harga pasar dari tambahan saham yang diterbitkan merupakan penggantian untuk kelebihan modal. Demikian, akun ekuitas anak perusahaan pada kertas kerja konsolidasi berpengaruh. Yang kedua yaitu dividen saham tidak mempengaruhi akuntansi perusahaan induk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.